Halo para penjelajah misteri, selamat datang kembali. Ini adalah bagian ketiga dari seri eksklusif kita tentang penemuan artefak terbaru yang diduga menjadi bukti nyata koneksi antara bangsa Maya dan makhluk luar angkasa. Di dua bagian sebelumnya, kita sudah membahas lokasi penemuan, simbol-simbol aneh, dan kesaksian arkeolog yang terlibat langsung dalam penggalian situs ini. Pastikan kalian terlebih dahulu melihat video bagian 1 dan 2 agar lebih mudah dipahami. Link videonya ada di deskripsi, silahkan kalian lihat. Pada bagian ini, kita akan menelusuri lebih dalam lagi tentang penemuan artefak terbaru ini yang mengandung teknologi dan belum bisa dijelaskan atau diterjemahkan secara ilmu modern. Dan apakah bangsa Maya benar-benar mendapat pengetahuan astronomi dari pengunjung asing? Satu hal yang pasti, semakin banyak yang kita ungkap, semakin besar misteri yang terbuka. Jadi, siapkan pikiran terbuka, ambil posisi nyaman, dan mari kita lanjutkan penyelaman kita ke dalam rahasia terdalam peradaban kuno ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi karena perjalanan ini belum berakhir. Selamat menonton, dan bersiaplah untuk terkejut. Artefak yang menakjubkan dari bangsa Maya yang baru ditemukan ini mungkin telah membuktikan bahwa hubungan bumi antara bangsa Maya dengan pengunjung dari luar bumi, yaitu makhluk asing. Beberapa penemuan artefak seperti di gambar ini diklaim sebagai artefak bangsa Maya. Banyak orang berspekulasi bahwa bangsa Maya pernah dikunjungi oleh makhluk iti, adalah makhluk ekstraterestrial yang berasal dari luar bumi. Dan bahwa setidaknya salah satu dari dewa mereka, yaitu Kukulkan, yang juga dikenal sebagai Quetzalcoatl oleh suku Aztec. Ini mungkin adalah pengunjung dari luar bumi yang mengajari bangsa Maya tentang pertanian, matematika, kedokteran, dan astronomi. Dan ini juga diklaim menjelaskan bagaimana bangsa Maya memiliki kalender yang begitu akurat. Bangsa Maya juga telah mengenal planet-planet yang belum pernah ditemukan sampai beberapa abad kemudian. Mereka juga peradaban pertama yang menggunakan angka 0 dalam matematika. Menariknya, meskipun Quetzalcoatl yang digambarkan oleh bangsa Maya memiliki rambut pirang dan mata biru yang mirip dengan Kaukasian, beberapa artefak tampaknya memiliki karakteristik seperti ras Afrika, sehingga membuat beberapa orang percaya kepada hipotesis yang mengatakan bahwa peradaban kita ini adalah sumbangan dari berbagai jenis alien. Runtuhnya peradaban Maya pada tahun 1521 ketika Hernán Cortés menginvasi Maya selama penaklukan Spanyol di Yucatan yang didanai oleh Gereja Katolik Roma. Cortés percaya bahwa bangsa Maya adalah peradaban pagan dan memerintahkan konkuistador untuk menyerang bangunan Maya. Buku, biografi, komposisi musik, sejarah, silsilah, dan karya Maya lainnya dibakar sehingga menghancurkan hampir setiap jejak dari peradaban besar ini. Lantas, apakah benar bangsa Maya pernah mendapat pendidikan dari alien? Kalau begitu, mengapa mereka mudah dikalahkan oleh Spanyol? Silahkan, Anda menilainya sendiri. Seni yang menakjubkan juga terdapat pada kalender-kalender kuno yang diperkirakan berawal dari sekitar 5000 sebelum Masehi saat kalender pertama muncul, yang mengacu pada kalender standar yang kita pakai untuk mengukur bulan dan hari saat ini. Pada gambar ini, dapat kita lihat bahwa ini adalah salah satu sistem kalender yang tertua, yang bertanggal sekitar 5000 sebelum Masehi. Kalender ini juga merupakan presentasi yang benar-benar spektakuler, penuh dengan pictoglifs di atas kertas yang dibuat dari tanaman papirus. Dan ini adalah versi yang lebih besar, di mana Anda dapat benar-benar menghargai kompleksitas karya seninya. Ini adalah reproduksi modern yang dapat diperoleh di jalan-jalan Kairo. Gambar ini dikenal sebagai zodiak Dendera dan merupakan relief dari langit-langit Serambi Kapel yang didedikasikan untuk Osiris di kuil Hathor di Dendera. Peta bintang-bintang pada proyeksi bidang adalah menunjukkan 12 rasi bintang dari zodiak membentuk 36 dekans yang masing-masing adalah 10 hari dan planet-planet. Dekans ini adalah kelompok bintang-bintang dengan magnitud terbesar. Ini digunakan dalam kalender Mesir kuno yang didasarkan pada siklus lunar sekitar 30 hari dan pada terbitnya bintang Sutis atau Sirius di atas ufuk timur sebelum matahari terbit atau heliacal rising.
Bagian zodiak dari bagan bintang sebenarnya dilukis di langit-langit kuil Hathor di selatan Mesir dan saat ini dapat dilihat di Brooklyn Museum. Terlepas dari apa yang banyak orang pikirkan tentang kalender Maya tentang 2012, kita harus mengakui bahwa penyajian aliran waktu pada kalender ini cukup menakjubkan. Kalender Maya merupakan sistem kalender yang disusun oleh sebuah peradaban yang dikenal dengan nama Maya. Kalender ini diciptakan pada masa Baktun ke-6 atau sekitar tahun 747-353 sebelum Masehi. Puncak kejayaan peradaban suku Maya terjadi sekitar tahun 250 sampai 900 Masehi. Suku Maya menjadikan kalendernya sebagai acuan dan ukuran dalam menentukan hampir setiap kejadian yang mereka alami. Mereka juga memandang kalendernya sebagai bentuk visual terhadap perjalanan waktu yang menggambarkan bagaimana kehidupan itu berlangsung. Hingga saat ini setidaknya ada 20 sistem penanggalan suku Maya dan 15 sistem telah disebarkan ke berbagai tempat untuk dipelajari. Sementara 5 sistem lagi masih dirahasiakan oleh para pemangku adat suku Maya. Ke-15 macam sistem kalender tersebut mencatat pergerakan matahari, bulan, planet-planet yang terlihat, masa panen, dan bahkan siklus kehidupan serangga. Penanggalan suku Maya yang cukup terkenal adalah kalender Tzolk'in yang berumur 260 hari dan kalender Ha'ab yang berumur 365 hari. Gabungan dari dua penanggalan ini akan berakhir setelah 52 Ha'ab atau sekitar 52 tahun menurut kalender Gregorian. Selain itu ada kalender hitung panjang yang berumur 13 baktun atau siklus, jika dihitung menurut kalender Gregorian lebih dari 5.126 tahun, yaitu dimulai pada tanggal 11 Agustus 3114 sebelum Masehi, dalam kalender Gregorian atau 6 September 3113 sebelum Masehi, dalam kalender Julian, hingga berakhir pada tanggal 21 Desember 2012 Masehi, dalam kalender Gregorian. Sistem perhitungan panjang ini menggunakan basis perhitungan 20, sedangkan kalender modern saat ini menggunakan basis perhitungan 10. Adapun lama waktu satu baktun adalah 144.000 hari. Sebagai contoh, untuk hari pertama berdasarkan sistem perhitungan panjang akan ditulis 0.0.0.0.1 dan pada hari ke-19 akan menjadi 0.0.0.0.19. Karena basis perhitungannya didasarkan pada angka 20, maka penulisan hari yang ke-20 menjadi 0.0.0.1.0. Untuk setahun perhitungan akan ditulis 0.0.1.0.0 dan 20 tahun menjadi 0.1.0.0.0. Sedangkan untuk kisaran waktu 400 tahun akan ditulis menjadi 1.0.0.0.0. Dan inilah lama satu baktun atau siklus. Jika pada sistem kalender ini tertulis 2.10.12.7.1, maka hal ini melambangkan penanggalan untuk hari ke-1, bulan ke-7, dan tahun ke-1012. Terlihat seperti gambar ini, sebenarnya adalah dua kalender. Satu mengatur praktik agama, dan yang satunya lagi mengatur pekerjaan pertanian. Tzolk'in atau kalender agama diwakili oleh kombinasi dari 13 angka dan 20 hari, diperluas hingga 260 hari, yang jumlah hari sama dengan 9 bulan kehamilan seorang ibu. Ini menunjukkan bahwa hidup dalam rahim seorang ibu adalah sangat sakral, atau yang paling suci. Oleh karena itulah kalender agama didasarkan pada 260 hari. Sedangkan Ha'ab atau kalender pertanian memiliki 19 bulan, yang diperluas hingga 365 hari. 18 bulan pertama terdiri dari 20 hari. Setiap tahun 5 hari di bulan ke-19. Pagi, siang, dan malam hari disisihkan untuk berdoa, bersyukur, melakukan ritual, dan membuat petisi untuk tahun berikutnya. Dalam gambar ini menunjukkan kalender 7 Kie 10 Chen yang mewakili 21 September tahun 2004. Karena dua kalender masing-masing didasarkan pada 260 hari dan 365 hari, seluruh siklus akan terulang tepat setiap 52 tahun Ha'ab. Periode ini dikenal sebagai kalender bundar. Karena tanggal pada kalender bundar berulang setiap 18.980 hari, sekitar 52 tahun surya, siklus berulang kira-kira sekali seumur hidup, sehingga diperlukan metode yang lain untuk menggambarkan periode yang lebih besar atau lebih lama dari 52 tahun. Untuk menghitung periode itu, Mesoamericans menggunakan kalender long count. Nama Maya untuk satu hari adalah Kin.
20 kins dikenal sebagai winal atau uinal. 18 winals membuat 1 tun. 20 tuns dikenal sebagai sebuah katun. 20 katuns membuat baktun atau sekitar 364,3 tahun surya. Salah satu tafsir dari kalender long count Mesoamerika adalah dasar kepercayaan zaman yang lebih baru, bahwa bencana besar akan datang pada tanggal 21 Desember tahun 2012 yang perkiraan orang-orang adalah hari berakhirnya dunia. Padahal pada tanggal 21 Desember tahun 2012, hanyalah satu hari di mana kalender tersebut akan beralih ke baktun berikutnya. Bangsa Maya melihat waktu seperti sungai. Bangsa Maya juga melihat perubahan dalam waktu sebagai perbedaan nada, frekuensi atau bahkan oktav. Ada total 5 hari tak bernama pada akhir setiap tahun, matahari Maya yang disebut Wayeb atau time out of time, masa untuk transisi dan persiapan untuk tahun depan. Selain aspek bebas waktu, 5 hari ini dianggap suci dan cukup misterius. Selama Wayeb, portal antara dunia fana dan underworld terbuka. Tidak ada yang bisa mencegah para dewa untuk mendatangkan bencana. Pada tahun 2012, periode Wayeb jatuh pada 28 Maret 1 April. Kalender Aztec pada dasarnya mirip dengan Maya. Siklus hari ritual disebut tonal pohwali dan dibentuk seperti Zolkin Maya dengan persetujuan siklus dari angka 1 sampai 13 dan per siklus adalah 20 hari. Banyak dari mereka mirip dengan nama hari Maya. Perbedaan kalender Aztec dengan Maya yang paling signifikan adalah dalam sistem bilangannya yang lebih primitif dan metode mereka yang kurang akurat dalam pencatatan tanggal. Biasanya, mereka mencatat hanya nama hari dan tahun saat sebuah peristiwa terjadi. Ini ambigu karena nama hari yang sama yang ditetapkan dengan cara yang disebutkan di atas dapat terjadi 2 kali dalam setahun. Selain itu, tahun dengan nama yang sama terulang pada interval 52 tahun. Pada gambar ini juga terlihat bentuk kalender kuno Rusia, yaitu antara bangsa Slavia dan Arya, dan juga bentuk kalender Indian kuno Aztec Codex Borbonicus asli tahun 1507 sebelum penaklukan Meksiko oleh Spanyol 1518 sampai 1521. Sebagai penutup dari bagian terakhir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dugaan adanya koneksi antara bangsa Maya dan makhluk luar angkasa tetap menjadi topik yang memicu rasa ingin tahu, spekulasi, dan debat panjang. Beberapa artefak, struktur arsitektur yang luar biasa, serta keselarasan astronomi dalam kebudayaan Maya telah memunculkan teori bahwa mereka mungkin telah berhubungan dengan peradaban yang lebih maju, bahkan dari luar bumi. Namun, meski banyak yang menganggap bukti-bukti tersebut mengarah pada campur tangan alien, belum ada konsensus ilmiah yang benar-benar dapat menguatkan klaim tersebut. Yang pasti, warisan peradaban Maya tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Entah itu hasil dari kecerdasan luar biasa mereka sendiri atau pengaruh eksternal yang belum terungkap, satu hal yang jelas, peradaban ini telah meninggalkan jejak pengetahuan dan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Dengan terus berkembangnya teknologi dan riset arkeologis di masa depan, mungkin suatu hari kita akan menemukan jawaban pasti. Apakah bangsa Maya memang pernah menjalin koneksi dengan entitas dari luar bumi? Ataukah mereka hanyalah bukti kehebatan manusia yang masih belum sepenuhnya kita pahami?